Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, para pecinta Toksanaji berbudaya dengan keris, bukan dengan linggis. Jalan-jalan ini ke daerah Kediri tadi, munyar-munyar lalu nyampe lagi ke daerah Nganjuk. Dan kebetulan, alhamdulillah Rabbil Alamin, hari ini saya dapatkan keris jimatan. Masuk patrem juga sih sebetulnya, karena memang panjangnya sekira-kira ada 25 cm. Nah, keris ini kalau kita perhatikan teman-teman ya, warangkanya saya rasa ini warangka gantian ya, namun tetap lama. Dan coba kita lihat bagaimana kerisnya seperti apa kira-kira teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sering bunyinya teman-teman. Oke, inilah kerisnya teman-teman sekalian. Nah, kalau kita perhatiin nih teman-teman, dari sisi garapnya dan juga bagaimana gesturnya teman-teman, besi, berikut juga bagaimana karakternya, ini menandakan bahwa keris ini lebih erat kaitannya dengan keris-keris berbau Medyunan atau Purbaya. Purbaya itu memang kerajaan yang ada sekitar abad ke-15 teman-teman. Bahkan zaman Majapahit pun ini sudah ada ya, yaitu kerajaan di mana ada di sekitar daerah Medyun. Maka juga disebut Medyun itu dulunya Purbaya loh teman-teman. Jadi kalau saya baca sejarah, beberapa artikel menyebutkan bahwa Medyun, nama Medyun itu dirubah ya, Purbaya terus dirubah ke Medyun itu sekitar tahun 67 kalau tidak salah. Mohon koreksinya. Karena sebelumnya memang Purbaya, dan Purbaya itu kerajaan dulunya. Bahkan pada masa Panembahan Senopati Mataram itu menyerang kerajaan Purbaya ini 2 kali. Dan Panembahan Senopati itu 2 kali pula mengalami kekalahan kepada kerajaan Purbaya. Nah, betapa hebatnya, dan para pengamat menelusuri apa yang menjadi keistimewaan militer Purbaya ini. Nah, usut punya usut ada beberapa faktor, termasuk logistik persenjataannya memang mumpuni. Dan ini dikaitkan dengan hal-hal mistik teman-teman. Karena memang pusaka-pusaka Medyun ini meskipun tampak sederhana dan lebih mementingkan esoteri atau sisi spiritualitasnya daripada keindahannya. Ini terbukti bagaimana keris-keris Medyun berbentuknya ini sederhana, baik itu berupa yang semacam sengkelat, sabu inten ya, parung sari maupun dapur-dapur lainnya. Dan juga bagaimana yang berbentuk ganan semacam hal ini teman-teman. Ganan Singobarong, Nogososro, Nogokiki itu hampir semuanya memiliki ciri khas yang sama dengan lainnya. Pokoknya kalau bangsa-bangsa Purbaya dan Medyun ya seperti ini teman-teman. Tidak terpaku kepada misalkan kinatah ya. Itu tidak kinatah emas saja yang dibuat, tapi adalah kuning sari. Seperti halnya yang ada di depan Anda ini. Karena disebutkan Purbaya ini teman-teman, ada beberapa alasan. Yang pertama, kenapa Nogo atau singo itu tidak persis dengan bentuk asli binatangnya. Ada yang berpendapat bahwa karena era Medyun atau era Purbaya ini kental dengan aura keislamannya, sehingga menganggap kalau berupa patung yang menyerupai wajah asli dari binatang itu tidak boleh katanya di dalam Islam. Jadi sesuai aturan, sesuai syariat begitu. Itu yang tertuang di beberapa literasi teman-teman. Baik itu Nogokiki, kalau Anda menemukan biasanya pun berupa nogonya ini samar-samar gitu. Jadi tidak sama persis. Inilah kelebihan daripada tangguh-tangguh Medyun. Dan kenapa kadang-kala kinatahnya itu tidak emas. Nah ini berkaitan dengan Islam juga teman-teman. Kaitannya dengan Islam juga. Di abad ke-16 ya, sampai era Pakubuwono ada beberapa empu yang memang mempunyai sudut pandang emas itu tidak boleh
dipasangkan kepada sebuah pusaka. Ada yang berpendapat seperti itu dengan beralasan karena emas itu adalah simbol kemegahan, ya, sehingga tidak cocok dengan kaum spiritualitas. Ada yang beranggapan seperti itu. Jadi sama lah, ya, sama. Orang-orang besar dulu mempunyai sudut pandang dan pemikiran-pemikiran sendiri, dan itu berbeda. Tanpa merusak perbedaan itu, tanpa mereka saling berdebat, tapi berkarya, gitu. Jadi tidak saling serang meskipun berbeda pandangan. Meskipun era-era Sultan Agung pun itu banyak yang berkinatah emas. Era Sultan Agung, Pakubuwono. Namun empu-empu saat itu, meskipun berbeda pandangan, itu tidak merusak satu sama lainnya. Jadi saling menjunjung tinggi perbedaan, teman-teman. Seperti halnya keris Singo Barong ini, ya, adalah keris berkinatah kuning sari, teman-teman. Ini sangat wingit sekali. Tentunya ini merupakan sebuah tayuhan. Tayuhan beda dengan ageman. Ageman itu masih ada bau-bau untuk pertahanan diri. Tapi kalau tayuhan adalah pusaka yang memang diambil dari sisi spiritualitasnya, teman-teman. Ya. Bagaimana keris tersebut untuk sebagai tameng goib dan lain-lain, kelancaran rezeki, dan juga membentengi diri dari musuh dalam hal kegoiban. Itulah tayuhan, teman-teman sekalian. Saya rasa ini sangat spesial sekali. Singo Barong tangguh berupaya sekitar abad ke-16, teman-teman. Terima kasih yang sudah menyimak. Mudah-mudahan menambah referensi ilmu pertosangan di Nuswantoro ini. Terima kasih, berbahagia selalu bersama keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.